Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nur Asiah dari Universitas Bale Bandung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 203210026. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Keajaiban Al-Quran. Nah, teman-teman, Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Keutamaan surat dalam Al-Quran memiliki kebutuhannya masing-masing yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya keutamaan surat Al-Waqiah yang memiliki banyak fadilah untuk dimanfaatkan umat muslim saat berdoa memohon rezeki. Surat Al-Waqiah sendiri memiliki arti hari kiamat yang terdiri dari 96 ayat, surat ke-56, juz ke-27. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap harinya, maka ia tidak akan ditimpakannya kekafiran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengulas lebih lanjut, lebih lengkap beserta cerita saya bersama Quran Surat Al-Waqiah ini melalui program yang digerakkan oleh salah satu influencer, yaitu W30H, yang artinya Waqiah 30 hari, yang dimana mereka yang ikut mengikuti program W30H ini, mereka akan ditampakkannya keajaiban Al-Quran yang Allah turunkan. Melihat dari pengalaman saya pribadi tentang W30H ini, yang dimana tidak mudah untuk menghadapinya, ada banyak kesedihan, kenikmatan, kebahagiaan, serta ujian yang begitu besar. Namun di dalam kesedihan dan ujian yang begitu besar, Allah limpahkan keajaibannya. Orang-orang yang benar-benar istiqomah terhadap Al-Quran dan Allah, itu Allah tidak segan-segan menampakkan keajaibannya, mau di dunia ataupun di akhirat. Izinkan saya bercerita tentang W30H ini, yang dimana W30H pertama itu banyak sekali ujiannya, kesedihannya menurut saya, kekecewaan, pengkhianatan, semua yang salah-salah itu, yang dosa-dosa itu Allah hempas dari saya yang suka bergaul dari banyak laki-laki. Terus saya berkata kasar, berteman dengan banyak orang. Berteman dengan banyak orang itu tidak salah ya, tapi banyak teman-teman yang mungkin tidak sejalan dengan kita, baik itu dalam segi agama maupun pemikiran. Allah jauhkan yang ini nih yang bisa menuntun kamu untuk W30H ini nih orang-orang yang kamu harus jauhkan dalam program ini, kayak gitu. Semuanya itu Allah hempaskan, dari kayak rezeki yang tidak halal,
makanan-makanan yang tidak halal juga, itu Allah semua bersihkan selama 30 hari itu. 30 hari kedua itu saya mulai istiqomah, kayak ringan, udah menjadi kebiasaan membaca Al-Quran. Nah, di 30 hari yang kedua ini saya banyak meminta. Yang pertama itu cerita saya tentang saya ingin mempunyai gadget. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 2 semester 1. Itu saya benar-benar miris sekali kehidupan saya, karena saya itu sekolahnya di kampung, terus jauh dari jangkauan juga, tapi gayanya itu melebihi orang-orang yang ada di bawah, maksudnya yang ada di perkotaan gitu. Gaya hidup mereka tinggi-tinggi karena emang pendapatan orang tuanya itu tidak main-main gitu. Dari situ saya minder, iri terhadap mereka. Saya orang kota gitu ya, bisa dibilang saya orang kota, tapi saya tidak memiliki gadget secanggih mereka gitu. Dari situ saya mengeluh, saya berdoa kepada Allah. 10 hari pertama itu karena saya masih iri, masih ada kekecewaan, masih kayak ini kenapa sih gitu kan. Saya tidak mendapatkan jawaban di 10 hari pertama. Lalu saya kembali berpikir ulang, kenapa doa saya tidak diijabah. Dan akhirnya saya saya merelakan kalau saya tidak usah mempunyai gadget secanggih mereka, asalkan saya tahu bagaimana cara mengaplikasikan, menghidupkan gadget-gadget yang canggih. Dari situ saya berdoa, ya Allah, saya pingin gitu ya punya gadget secanggih mereka, ya buat komunikasi, buat belajar juga kan. SMA itu ya gitu ya, harus banyak wawasan gitu. Nah, karena pola pikir saya sudah tidak iri dengki, Allah kabulkanlah doa saya. Selesai dengan gadget yang penuh drama iri dengki. Cerita yang kedua yaitu tentang saya berdoa meminta sepeda motor. Itu saya terlalu berharap tinggi gitu, terlalu sombong. Karena saya juga waktu itu kan belum punya SIM, tapi saya memaksakan gitu karena memang sekolah saya jauh. Jadi mungkin saya dulu berpikir kalau mau punya sepeda motor itu lebih hemat kali ya. Tapi saya tidak patah semangat juga, saya masih istiqomah membaca surat Al-Waqiah itu. 30 hari pertama itu tidak ada jawaban tentang doa saya. Lalu saya ganti doa tersebut. Teman-teman juga harus dipahami ya, kalau tidak semua doa yang kita panjatkan itu pasti yang terbaik untuk kita, tapi kita juga harus bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Walaupun itu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan gitu.
Lalu Allah menjawab doa saya tentang sepeda motor itu dengan sepeda goes. Ya, mungkin karena waktu itu juga saya kan masih kecil, belum punya SIM, terus saya juga tinggi badannya kecil, pendek. Jadi Allah menurunkan itu untuk saya bisa menambah tinggi badan saya, yang alhamdulillah sampai sekarang saya masih goes gitu, untuk minimalisir tinggi badan saya yang jauh lebih pendek dari teman-teman sebaya saya. Tapi saya juga bersyukur saya punya badan kecil gitu kan. Saya bisa, kalau dari kerumunan itu kan orang-orang besar kan ya gitu kan, bertubrukan gitu. Kalau saya kan tinggal nyelip sini nyelip sana gitu kan. Jadi saya bersyukur punya badan kecil. Terus juga cerita ketiga itu tentang ini, tentang device ini. Kalau bisa dibilang juga laptop juga ya. Jadi waktu itu saya mau ujian sekolah, karena kan saya angkatan corona kebetulan. Lalu semuanya pindah dari tatap muka menjadi daring. Handphone saya itu device-nya kecil, tidak bisa memuat banyak sekali dokumen-dokumen, aplikasi-aplikasi penunjang untuk belajar. Jadi saya memerlukan device yang lebih besar. Waktu itu saya meminta komputer yang besar, yang ada CPU, yang kayak gitulah ya, yang besar lah. Waktu itu bagi saya itu mahal, makanya saya minta gitu kan. Tapi Allah baik banget, Dia mengabulkan doaku dengan membayarnya device ini gitu kan. Ini mungkin tidak seberapa bagi orang-orang, cuman bagi saya ini sangat berharga waktu itu. Sampai sekarang ini masih saya pakai. Mungkin itu cerita pengalaman pribadi saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari program tersebut yaitu memperoleh kekayaan yang berlimpah, dijauhkannya dari kemiskinan, diijabah semua doa-doa terutama dalam hal finansial. Yang terakhir, diringankan sakitnya dan diberi kemudahan dan kesenangan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.